Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Rama Satria Hidayatullah, Isyatun Najia, dan Marifatul Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan perjalanan samudra dan penemuan benua Amerika. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelajahan samudra. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, aktivitas perdagangan antara orang Eropa dan Asia ini terputus oleh Sultan Mahmud II, yaitu penguasa Turki yang menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa ini beroperasi di daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, bangsa Barat ini berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Tujuannya itu untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah perjanjian Tordesillas. Paus ini membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah sebelah timur garis khayal adalah jalur atau kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat garis khayal adalah jalur Spanyol. Nah, halo teman-teman, di sini saya Isya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang adanya penjelajahan samudra. Nah, latar belakang adanya penjelajahan samudra ini diawali oleh terputusnya hubungan dunia barat dengan dunia timur. Nah, hubungan perdagangan dunia barat dengan dunia timur ini berakhir sejak Kekaisaran Romawi Timur berhasil dihancurkan oleh pasukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Nah, karena itu juga terputusnya hubungan dagang antara dunia timur dengan dunia barat karena Laut Tengah itu telah diblokade oleh kaum muslim. Nah, sejak saat itu juga para pedagang barat berupaya keras untuk mencari jalan alternatif menuju dunia timur dengan menyusuri sepanjang pantai Afrika untuk mencari India yang diduga sebagai tempat asal-usul rempah-rempah. Nah, sejak permulaan abad Masehi terdapat juga jalur pelayaran atau perdagangan internasional yang menghubungkan dunia timur dengan dunia barat yang sering disebut sebagai jalur sutra ataupun jalur rempah-rempah. Nah, jalur sutra ini dikenal pula sebagai jalur perdagangan melalui darat yang menempuh rute dari Cina menyusuri jalan menuju Sri Lanka, India, kemudian dilanjutkan menuju Persia. Nah, teman-teman, faktor yang kedua ataupun latar belakang yang kedua terjadinya perjalanan samudra adalah jiwa aventurir ataupun jiwa petualang. Nah, faktor pendorong bagi dunia barat untuk mencari jalan alternatif menuju dunia timur guna menemukan India sebagai tempat rempah-rempah adalah jiwa petualang itu sendiri. Nah, hal ini menambah keberanian mereka untuk menyusuri lautan di sepanjang lautan Samudra Atlantik dan juga berani melewati ganasnya Samudra Atlantik. Nah, kemudian pada sampai pertengahan abad 17, orang-orang Eropa juga telah berhasil menemukan mesin cetak dan juga mesiu. Selain itu juga telah menemukan kompas. Nah, mesiu ini juga digunakan sebagai bahan peledak yang dapat dimanfaatkan oleh para ekspedisi pelayaran sebagai senjata meriam dalam melindungi kapalnya, anak buah kapal, dan juga para perompak selama mereka melakukan penjelajahan samudra. Nah, hal ini tentunya menjadi pendorong mengapa mereka melakukan penjelajahan dunia dan juga pendorong bagi para ekspeditor pelayaran samudra. Nah, teman-teman, latar belakang yang ketiga adanya perjalanan samudra adalah pembuktian ajaran Nikolaus Kopernikus. Faktor pendorong lainnya bagi orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra adalah keinginan untuk membuktikan kebenaran dari ajaran Nikolaus Kopernikus ini. Bahwasanya Nikolaus ini mengatakan tentang bumi ini bulat. Nah, teori ini mengubah paradigma lama yang dipercaya masyarakat Eropa pada abad pertengahan yang mempercayai teori geosentris, yakni matahari itu berputar mengelilingi bumi. Bahkan ajaran Kopernikus ini telah membuka halaman baru bagi sejarah ilmu pengetahuan. Nah, keinginan untuk membuktikan kebenaran ajaran Kopernikus ini mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra dan juga mencari daerah-daerah baru di luar sana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi latar belakang adanya penjelajahan samudra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya sedikit melanjutkan pembahasan di pertemuan kali ini, yaitu benua Amerika. Benua Amerika sendiri, nama Amerika ini adalah salah satu nama
kru kapal Columbus yang bernama Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci ini dulu itu diam-diam menulis laporan lebih rinci mengenai penemuan benua Amerika. Dia memajukan 2 tahun lebih awal dari tanggal sebenarnya tercantum dalam laporan pelayaran Columbus kepada Raja Spanyol. Karena hal itu, Amerigo mendapatkan penghargaan sebagai penemu benua Amerika, sehingga nama Amerigo sendiri kemudian diabadikan menjadi nama benua Amerika. Sebelumnya ada orang-orang Eropa yang datang sebelum penjelajahan Columbus, yaitu kaum Norse dari Norwegia. Mereka berlayar ke barat dari Greenland. Selanjutnya yaitu Christophorus Columbus. Nah, Christophorus Columbus ini adalah nama aslinya Christopher Colombo. Lahir pada 30 Oktober 1451 dan meninggal 20 Mei 1506 pada umur 54 tahun. Ia adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa dari Italia yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Nah, perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Nah, sesudah ratu tersebut sukses menaklukkan Andalusia, beliau percaya bahwa bumi itu benar-benar seperti bola kecil, bangunan bola kecil, dan beranggapan suatu kapal dapat sampai ke timur jauh melewati jalur barat. Upaya Christopher Columbus dalam mencari jalan dari Eropa ke timur tidak sengaja menemui benua Amerika yang membuatnya lebih berpengaruh dalam sejarah dunia. Di luar dugaannya sendiri, Columbus bagaikan membuka pintu bagi bangsa Eropa, 2 benua untuk pemukiman baru, menyebar penduduk, dan menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang pada gilirannya mengubah wajah Eropa. Nah, bersamaan dengan itu, penemuannya juga mengakibatkan hancurnya kebudayaan bangsa India. Garis besar kisah Columbus bukan masalah baru. Tatkala berangkat dewasa, dia menjadi nahkoda kapal dan seorang navigator yang cekatan. Akhirnya Columbus yakin bukan mustahil menemukan jalan lebih praktis ke daerah Asia Timur, ke daerah Asia di timur dengan cara berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu perjalanan atau rute perjalanan Christopher Columbus. Nah, awalnya itu kapal ini melepas jauh dari pelabuhan Spanyol pada tanggal 3 Agustus 1492 dan melabuh pertama kali di Kepulauan Kanari dan dilepas pantai Afrika. Lalu membongkar jauh di Kepulauan Kanari pada tanggal 6 September dan berlayar maju ke arah barat. Nah, pada tanggal 12 Oktober 1492 melanjutkan berlayar lagi dan mendarat di Gua Nahani atau Pulau Waltim. Pulau Waltim ini merupakan sebuah pulau yang menyusun gugusan Kepulauan Bahama. Dari San Salvador, ia berlayar terus dan mendarat di Pulau Kuba. Nah, dari Kuba, Christopher Columbus ini berlayar ke Haiti, yang kemudian daerah ini dinamakan Hispaniola. Melanjutkan perjalanan menuju Trinidad dengan menyusuri pesisir pantai Venezuela dan sungai Orinoco di Amerika Selatan pada tahun 1500-an. Nah, pada tahun 1506, ekspedisi Columbus ini tiba di Martinique dan Puerto Rico serta menjelajah Honduras. Kemudian mereka dari Honduras ini kembali ke
Spanyol dan tiba di Spanyol pada perbulan tahun 1506. Adapun 9 peristiwa yang terjadi selama pelayaran Christopher Columbus. Yang pertama itu terserang penyakit skorbut. Penyakit skorbut yaitu penyakit yang diperkirakan National Geographic ini menewaskan sekitar 2 juta pelaut antara abad ke-15 dan abad ke-18. Nah, penyakit ini timbul ketika tubuh tidak mendapatkan cukup vitamin C yang sering terjadi selama pelayaran yang cukup lama di laut. Hubungannya dengan Columbus yaitu arkeolog dari University Autonoma de Yucatan menggali kuburan para kru kapal Columbus di pemukiman Sabela. Mereka menemukan sesuatu di tulang-tulang milik kru kapal Columbus dalam pelayaran kedua. Menurut peneliti, saat mereka tiba di Karibia, mereka mengasingkan diri akibat suku asli yang menentang kedatangan mereka. Sementara Columbus sendiri lebih senang mencari emas. Yang kedua itu penyakit sifilis ditemukan dalam pelayaran Columbus. Dilansir laman Lessing, para peneliti dari Mississippi State University menyebut bahwa penyakit sifilis merupakan salah satu penyakit global pertama, dan penyakit ini berasal dari kru Columbus. Ada beberapa bukti yang hampir tak terbantahkan. Para peneliti ini berhasil melacak bakteri yang menyebabkan sifilis, dan bakteri ini muncul pertama kali di dunia baru. Di sana mereka ini menemukan penyakit lainnya yang disebut Frambusia. Bakteri ini menyukai darah yang panas dan lembab dan ditularkan melalui kontak kulit ke kulit. Para peneliti berpendapat bahwa kru Columbus sudah terserang bakteri penyakit itu dan membawa dari Eropa. Ia bermutasi untuk berkembang di wilayah panas dan lembab. Selanjutnya itu fasilitas pelayaran yang buruk menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya yang diderita Columbus. Columbus ini meninggal pada tahun 1506 di usia 54 tahun karena penyakit arteritis reaktif. Penyakit itu menyebabkan serangan jantung, dan hal ini diketahui berkat para peneliti dari Universitas Granada seperti dijelaskan Medical Daily. Para peneliti mengira bahwa penyakit Columbus kemungkinan berkembang saat ia keracunan makanan dalam salah satu pelayarannya. Selanjutnya itu kelaparan dan pemberontakan dengan suku asli. Pemukiman pertama Columbus adalah La Isabela yang terletak di sisi utara pulau yang sekarang disebut Hispaniola. Wilayah ini memiliki peternakan, pusat kota berbenteng, dan rumah pribadi Columbus yang dibangun pada pelayaran kedua Columbus. Semuanya dimulai dengan tidak stabil. Columbus dan kru kapal ini kekurangan makanan dan air. Ia pun memerintahkan para krunya untuk menanam tanaman dan membangun tembok untuk melindungi gubuk mereka. Menurut Salon, Charles Mann menulis tahun 1493 mengatakan bahwa tidak lama kemudian Columbus ini meninggalkan pemukimannya untuk melanjutkan pencariannya ke Asia, sambil memerintahkan mereka untuk terus mencari emas. Namun mereka tidak dapat menemukannya karena kelaparan. Mereka akhirnya mencuri apapun yang tersedia di gudang-gudang milik penduduk Taino tersebut. Selanjutnya itu kelompok tertentu sangat membenci kedatangan Columbus. Ketika Columbus dan anak buahnya ini menemukan dunia baru, sebenarnya itu sudah ada orang yang tinggal di sana. Sejarah telah lama menyebutkan bahwa ada dua kelompok, yaitu Arawak dan Karibia. Orang Karawak ini baik dan ramah, sedangkan orang Karibia ini dianggap kanibal. Scientific American ini mengatakan bahwa Columbus ini menggunakan gagasan tersebut untuk membenarkan perbudakan mereka. Menurut Smithsonian, orang Karibia juga tidak senang dengan kedatangan orang Eropa di pantai mereka. William Keegan dari Florida Museum of Natural History mengungkapkan bahwa Columbus dan krunya ini mengamati agresi dan sistem barter mereka. Columbus ini membuat banyak catatan di berbagai pulau, yang dimana dia akan singgah untuk berdagang dengan penduduk asli. Namun tidak semuanya berjalan dengan baik. Perdagangan itu bahkan bisa berakhir dengan bertumbukan darah. Selanjutnya, Columbus ini mengeksekusi banyak orang. Columbus bukanlah gubernur yang baik, bahkan ia mengeksekusi
mengeksekusi anak buahnya sendiri. Menurut American Heritage, Columbus ini meminta untuk membawa lebih banyak dari orang banyak dari Spanyol. Nah, raja yang pernah mendukungnya ragu untuk mengirim lebih banyak orang, tetapi ia mengirim Francisco Bobadilla, seorang perwira mahkota yang ditugaskan untuk membawa Columbus kembali ke Spanyol. Diego Columbus yang saat itu menggantikan tugas Christopher Columbus mengkonfirmasi bahwa tidak banyak eksekusi yang telah dijadwalkan. Mengetahui hal itu, Bobadilla akhirnya memenjarakan ketiga bersaudara tersebut dan mengirim Columbus kembali ke Spanyol. Selanjutnya itu ada berbagai penyakit yang mengintai dan agama dalam pelayaran Columbus. Nah, menurut agama dan budaya Amerika, pendeta Katolik pertama kali ini menginjakkan kakinya di dunia baru di pelayaran Christopher Columbus ini pada tahun 1493. Nah, pada tahun 1501, Columbus ini menulis kitab nubuat dan dia ingin mengubah wilayah baru Spanyol menjadi Katolik. Menurut Tauco, pendeta Ramon Pane tinggal dengan suku Taino selama 4 tahun. Ia menulis beberapa karya terpenting tentang sejarah dan budaya mereka.